Nia is here. Welcome to YouTube channel of Indoguna The Food Specialist. Kali ini kita lagi ada di Silk Bistro yang berada di kawasan Menteng. Yuk kita kepoin. Teman-teman, kali ini kita lagi ada di Silk Bistro dan aku akan cobain salah satu menu andalan mereka yaitu Wagyu Intercoastal MB6-7. Nah, buat kalian yang belum tahu, intercoastal adalah bagian daging yang berada di antara iga sapi. Kita coba ya. Wagyu Intercoastal ini karakternya seperti short rib kalau kalian pernah makan. Dia tuh lebih ke termasuk chewy, jadi nggak yang kayak tenderloin yang sekali digigit langsung putus. Tapi dia juga banyak flavor atau rasanya, jadi dagingnya tuh juicy, ada kayak manis-manisnya daging, nggak cuman sepah kayak gitu. Nah, kali ini kita mau coba Thai beef salad, salah satu salad yang favorit di sini. Ini tuh ada Asian-nya dan buat kalian yang mau makan daging, tetap ada dagingnya. Rasanya tuh fresh. Jadi kalau kalian sebelum memulai makanan ini, kalian bisa cobain Thai beef saladnya karena ini tuh rasanya seger banget. Nah, di sini juga ada noodle atau bakmi yang disajikan dengan cara yang unik banget dan lihat deh, platingnya keren. Kita coba ya. Ini tuh rasanya creamy, asin, mantap. Oke, sekarang kita mau nyobain Wagyu tritipnya. Dan di sini cara makannya agak unik ya. Kayak kalian lihat nih, ada daging sama sayur-sayurannya. Itu makannya kita harus ambil satu daunnya dulu. Taruh dagingnya. Kayak makan ala-ala Korea gitu. Pakai saus chimichurri. Sama ada garam sama oil. Buat kalian yang suka bawang bisa pakai bawang, tapi kebetulan aku nggak suka. Dan bisa langsung di
sekarang kita udah ada di Silk Bistro di Menteng bersama salah satu chef eksekutif di sini, Chef Freddy. Hai semua, apa kabar? Nah, kita mau tanya-tanya dikit nih mengenai restorannya dan juga makanan-makanannya. Sebelumnya, kenapa nih Chef milih di Menteng di sini dengan tema yang seperti ini gitu? Oke, kenapa di Menteng? Jujur waktu kita nyari tempat, kita explore segala lokasi. Senopati, Gunawarman, Senayan, Jakarta Selatan, semuanya kita explore. Tapi memang aku dan partner setuju kita nggak mau di Senopati dan Gunawarman karena udah terlalu macet, udah terlalu pack. Kalau jam sore udah gridlock langsung kan, nggak enak untuk our guest experience. Dan kebetulan kita jalan-jalan ke daerah pusat, ketemulah rumah ini gitu. Jadi dibilang coincidence dan berkat, iya, karena kita pertama kali kita ke Jakarta Pusat explore, dapat lihat rumah ini dan kita sudah langsung jatuh hati gitu ceritanya. Akses ke sini kena ganjil genap nggak sih, Chef? Kalau ganjil genap, kalau lewat Sudirman dan Tamrin kena, tapi kita bisa lewat jalan belakang juga, daerah Manggarai, tembusan rel kereta. Menarik gitu. tuh. Jadi kalau misalnya mau bikin meeting, ini juga ada kan VIP room-nya, bisa banget ke daerah Menteng. Di sini ada Silk Bistro. Kalau Silk Bistro ini apa sih yang membedakan dari restoran-restoran lainnya gitu? Yang sangat membedakan adalah kalau kita itu contemporary Asian Bistro di Menteng, di mana Menteng kita tahu banyak banget nih ya restoran Indonesian, Roro Jonggrang, Bunga Rampai, Pelataran Menteng, Teh Sate dan lain-lain gitu. Jadi kita mau hadir di Menteng untuk disrupt the market gitu. Kita kasih pilihan untuk warga Menteng dan sekitar. Jangan Indonesia melulu ya, kayaknya gitu bosan. Nothing wrong with Indonesian food, tapi kita hadir di Menteng sebagai terobosan atau yang membedakan gitu sih dari yang lain. I see. Kalau tempatnya ini sendiri kan kawasan Menteng, setahu aku tempat yang dilindungi ya bangunan-bangunannya. Betul. Nah, waktu renovasi tempat ini menghadapi kayak kendala nggak sih untuk ada berubah? ada banget gitu. Jadi rumah ini kebetulan dibangun di tahun 1960. Oke. Jadi sudah termasuk cagar budaya. Nah, cagar budaya itu aku juga karena kebetulan dapat tempat ini belajar jadinya. Cagar budaya ada beberapa golongan A, B dan C. Dan kebetulan rumah ini golongan B. Artinya apa? Artinya fasad rumah tidak boleh diubah. Itu untuk B. Tapi kalau dari luar ke dalam boleh gitu. Jadi misalkan ada tembok tinggal dijebolin atau harus rubah denah daerah belakang. Seperti contoh di depan VIP room kita ada fish pond. Nah itu kita bangun nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting yang harus kita taati adalah fasad rumah depan tidak boleh berubah. Berarti yang belakangnya boleh diubah. Belakangnya ya? mau seperti apapun diperbolehkan. Aku dengar-dengar ini sebelumnya garasi nih, Chef. Ini betul, ini dulu nih garasi mobil yang bisa muat kira-kira ya 4 mobil gitu. Dan kita jadikan space ini lebih bermanfaat, kita jadikan VIP room. VIP roomnya kita ada 2, ada corner yang kita sekarang lagi duduk ada corner room dan sebelahnya adalah garden room. Kalau di-combine kita bisa muat sekitar 30 packs. Jadi cocok banget buat meeting, buat arisan. Ada yang pernah birthday juga di sini gitu. Jadi it's a multifungsi VIP rooms. Kalau di restoran ini best seller makanannya apa sih? Best seller macam-macam. Tapi kalau kita ngomongin signature dish ya, signature dishnya kita ada chicken liver pate, makannya dengan youtiao. Lalu kita ada noodle, spaghetti. Bilangnya spaghetti, kalau orang awam bilangnya spaghetti gitu. Tapi kalau di kita noodle, karena unsur noodle sendiri kan sebenarnya bersangkut paut dengan Italian food gitu. And I love Italian food. Jadinya aku buat truffle black pepper noodle.
Oke, di abis ini sini. kita coba. Ya. Terus sama steaknya juga jalan banget. Steaknya ya. Jalan banget karena kita memang masaknya pakai areng dan kayu bakar, jadi nggak pakai gas. Dan steaknya kita jalan banget. Steak kan identik buat dinner nih chef. Kalau misalnya aku lunch di sini mesen steak udah bisa. Bisa banget karena kita kebetulan ada 2 option untuk steak. Adalah steak frites yang kita makan dengan French atau Western style, steak dengan kentang goreng dan beef stew. Lalu kalau yang Korean style-nya kita ada sam. Nah, nanti hari ini kita cobain. Menu lunch sama menu dinnernya sama nggak? Sama sih, Chef? persis. Sama persis. Kecuali kita ada weekend brunch. Nah, weekend brunch di Sabtu dan Minggu menu dimsumnya lebih banyak. Gitu, option dimsumnya lebih banyak karena aku balik lagi suka banget sama dimsum. Kalau weekend biasanya kita pergi Yamcha, tapi karena di Jakarta nggak banyak Yamcha yang enak. Kalau yang enak harus ke kota, lagi macet banget. Jadi aku mau buat tempat yang dimana aku bisa datang, aku bisa bring my own family, bisa enjoy juga. Berarti kalau di sini menu favorit chef dimsum? Ada dimsumnya yang memang hanya ada di weekend yang keluar, namanya Hamsoy Kok. Itu di Jakarta jarang banget ada. Next time kalau kalian kesini harus cobain. Buat yang pecinta dimsum, boleh cobain ke Silk Bistro setiap weekend. Boleh datang dan langsung cari, apa tadi chef namanya? Hamsoy Kok. Hamsoy Kok. Yeah. Oke, untuk harapan chef ke depannya buat restoran ini? Harapannya yang udah pasti semoga langgeng, bisa bertahun-tahun, gak cuma dalam 1 tahun. Tapi aku berharap bisa minimum 5, 10, even better. Dan harapannya ya semuanya yang ke Silk jadi memorable gitu, in a good way. Aku berharap semua yang kesini punya good memory, bringing your family and your friends, break together. Kalau lama nggak jumpa, ketemu teman lama, bisa juga di Silk. Silk Sangat-sangat amat bisa. Udah berapa tahun sih berdirinya? Kita turning 1 in December, jadi kita masih super baby steps. Kita masih dalam hitungan 9-10 bulan gitu. Kalau apa sih yang bikin chef akhirnya memutuskan, oh aku mau jadi chef nih? Apakah dari dulu ini itu? kalau kayak gini ceritanya panjang, bisa season 1, 2, dan 3. Okay. Tapi kita persingkat hari ini. Kenapa mau jadi chef sebenarnya secara tidak sengaja. Kalau kita ngomong alur ceritanya bakalan maju mundur sebenarnya. Awalnya itu mau jadi insinyur nih ya. Oke. Gitu. Awalnya mau jadi insinyur karena sudah sekolah mekatronik, mechanical, electrical, and robotics engineering. Tapi di tengah jalan karena otaknya nggak nyampe kali ya. Gitu. Jadi karena kurang pintar dan cerdas dan nggak mau belajar sebenarnya, pengennya main terus. Akhirnya saya mengundurkan diri sebelum di drop out. Jadi aku memutuskan untuk berangkat ke Australia, gitu, ke Sydney. Dan di Sydney kerjaan pertama saya itu adalah kitchen hand. Okay. Jadi cuci piring. Dan dari situ aku ngerasa kok, oh iya, menarik ya gitu kayaknya. Kerjaannya dibilang enteng yang enggak, dibilang berat, cukup berat. Ya jadi yang benar-benar kenapa aku bisa memutuskan untuk jadi chef, waktu itu aku kerja di restoran Jepang sebagai dishwasher, tempura chefnya sakit gitu. Tempura chefnya sakit, aku dipanggil sama chef de cuisine-nya. Sini loh, dia bilang bantuin goreng. Kayak, hah? Bantuin goreng? Kan gue nggak ngerti. Akhirnya diajarin, gitu. Dan merasa terapresiasi, gitu. Kan waktu itu gue umur 20, 21. Jadi kayak tiba-tiba ada yang appreciate kerjaan kita kayak, oh oke.
kayak feel proud kan, feel proud of yourself, you did something gitu. Dan pada akhirnya seterusnya ya diterusin, ambil sekolah perhotelan, ambil sekolah masak juga. Dan kalau ini sekarang ceritanya mundur. Jadi waktu gua kecil, my mom used to be a caterer. Jadi dulu my mom punya catering company lah, gitu. Jadi my bedroom literally begitu buka kamar itu langsung dapur basahnya nyokap. Itu kuali besar-besar, panci, pot, and pans you name it. Karena back then bukan nasi kotak, beneran rantangan. And then di dining room aku tuh rantangan berjejer, gitu. Kan, cause my mom is quite famous back then. Kalau sampai hari ini mana nih, di Lampung. Di Lampung. Kalau yang di Oke. Lampung suka makan pasti tahu my mom. Gitu. Ya jadi secara nggak langsung cerita dua ini yang aku kerja di Australia sebagai kitchen hand dan punya background seorang ibu yang jago banget masak jadi satu. And ya kalau orang bilang kan ya udah di darahnya gitu secara nggak langsung. Tapi at the same time tidak semena-mena karena udah mungkin dapat turunannya terus aku malas-malasan nggak mau belajar masak, nggak mau belajar ilmu baru dari senior aku dulu. Bukan nggak kayak gitu sih. Tetap harus belajar dan evolve. Jadi bakat gitu. didampingi dengan usaha Kerja ya, keras, sampai bisa kayak hari benar. ini. Yes. Oh ya, ini Agree. di depan kita ada Nah. makanan apa nih? Ini produknya Indoguna. Kita ada ramkep dari Harvey, Wagyu beef, ramkep marble score 4 to 5. Hari ini aku Chef, present. sebelumnya Nah, boleh dijelasin dulu kan ramkep tuh apa sih? Karena kayaknya belum familiar nih buat oke. kita. Nggak banyak yang tahu ramkep ya. Iya betul. Tapi taunya picanha. Oke. Kalau ke Brazilian barbecue, teman-teman kalau pernah ke churrasco atau Brazilian place, bilangnya picanha. Jadi picanha atau ramkep adalah seonggok daging yang numpang di atas ram. Oke. Dan bayangin ya, cattle atau beef itu beratnya sekitar 300 sampai 500 kilo. Dan ramkep itu satu sapi hanya ada satu ramkep, di mana beratnya cuma up to 6 to 8 kilos paling besar. Jadi ramkep menurut aku is my favorite cut of meat untuk dijadikan steak, karena dia nggak cuman juicy, tapi dia punya tekstur, bukan alot, tapi kita makan beef gini ya. Banyak Chewy banget sekarang gitu. dibilang cuy, pokoknya kita jadinya makan beef. Nggak cuman kayak makan tenderloin yang 2 kali gigit udah too soft to my liking deh gitu ceritanya. Ya, tapi ramkep has a character gitu. Jadi very precious cut yang dimana nggak banyak orang tahu. Setelah ini orang jadi banyak yang tahu ya. Yes, dan Kalau berminat untuk nyoba bisa langsung datang ke Silk Bistro dan cobain Wagyu ramkep yang ada di sini. Yes, Ya kan, Chef? iya banget. Ayo cobain. Nah ini yang tadi aku jelasin, ini steak frites dengan shio kombu ju, dan di atasnya juga ada kombu butter, oke, and sides of fries. Nah ini ya, cobain. Oke. Mana nih? Mana kecil aja. Jangan yang kecil-kecil dong. Aku dengar kamu makannya banyak. Wah, kebuka nih kartunya. Aduh. Oke. Oke. Nah, kalau yang di sini kita tetap masaknya sama, tapi kita serve dengan sam. Jadi ada sam itu apa sih? It's basically is a wrap gitu. It's a wrap di mana kayak kamu ngambil yang ini kebetulan perilla leaf, lettuce, ada daun popohan, ada daun ginseng, is up to you. Bisa dipetik, and then you take a meat. Kita ada Asian chimichurri, ada kimchi, confit garlic, and sesame oil.
So as a topping gitu. Jadi Berarti ini lebih ke Asian style ya? steaknya? iya, lebih ke Asian style karena kan kita tadi benang merahnya adalah contemporary Asian bistro. So wrap it up and eat. Alright. Aku nyoba Cheers. yang ini dulu. Cheers. Cheers. Cheers guys. The beef is so good. Jadi kamu paham ya? Maksudnya saya teksturnya itu makan daging, bukan makan lemak. Gitu. Dibilang dry enggak, karena ram cap itu di atasnya dilindungin sama a quite nice fat yang ngelindungin daging. Jadi waktu kita masak dari fatnya itu melted into the meat and then memberikan juiciness yang different level gitu sih. Ini tanpa banyak saus aja udah berasa rasa dagingnya ya. Iya. Nah, justru kalau bisa masak daging jangan keramaian saus gitu. Kalau kecuali dagingnya daging kurang bagus ya, lain cerita. Tapi kalau once we have a nice piece of steak, jangan terlalu banyak saus gitu. Boleh cerita dikit nggak sih, Chef? Ini kan dagingnya dari Indoguna nih. Indoguna di mata Chef tuh gimana sih? Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu Indoguna di mata saya adalah satu company, if not the biggest meat importer in Indonesia, gitu. Dan mereka ngebawa dua tipe daging dari Australia dan daging dari Amerika ya Nia ya. Betul. Oh, kita nggak cuma dari Australia sama Amerika, Chef. Oh, sebenarnya. sekarang nambah. Kita juga ada dari Brazil. Brazil, oke. Ya, terus kita juga bawa beberapa yang lokal. Tapi well known-nya kan importer Iya. daging terbesar. Yang terbesarnya US sama dan Australia gitu. Memang market di Amerika bagus banget ya daging-daging mereka dan Amerika dan Australia juga gitu. Nah, di mata saya Indoguna produknya konsisten. Servisnya juga konsistennya bagus. Jadi sangat apa ya? Very nice to deal with gitu. Banyak banget di supplier di luar sana yang ya hanya ngejar sales. Tapi di Indoguna we build relationship. Aku kenal sama Nia, aku kenal sama Dika, aku kenal sama sales yang lain. Aku kenal sama ownernya juga. Ownernya datang makan gitu. So Indoguna is part of extension of Silk Bistro sebenarnya. Tanpa supplier seperti Indoguna ya kita nggak bisa serving good quality meat gitu. Dan bagi teman-teman yang nggak tahu, Indoguna juga punya meat shop ya. Jadi yang untuk retail ya gitu. Kita ada meat shop, ada yang kelas A, jadi itu ada di Pasar Santa di depannya, sama ada di BSD. Kita juga ada kerjasama dengan pemerintah. Oke. Jadi kita tuh ada namanya Toko Tani atau Pasar Tani Indoguna. Jadi baru itu dengar. lebih ke yang kalau misalnya mau bikin rendang, bikin rawon, Jadi itu yang lebih, secondary ya, cut. lebih ke secondary cut dan harganya juga lebih murah-murah karena itu Oke. setahu saya ada subsidi gitu ya. Iya, Chef. iya. Terus kita juga ada online, jadi kalau yang malas keluar buat belanja bisa baru banget tahu. cek ke Tokopedia, Shopee, atau Blibli. Kita tuh jual di setiap marketplace dan harganya tuh juga suka ada ikut flash sale kayak gitu yang kayak 10-10, 11-11. Jadi kalian bisa tunggu nih kan, Pantengin ya. pantengin ya nih bentar Nice, lagi nih. nice. Habis Oke. gajian simpen duitnya bisa belanja. Iya. Dan maksudnya ngomongin belanja, sometimes it's nice to eat a good quality of steak gitu. Jadi kita bisa ngebedain mana yang enak, mana yang nggak enak. Jangan makannya meltik melulu, nggak bagus. Empuk aja gitu ya. Cuman Chef. empuk aja gitu kayak. But then aku nggak nyalahin market. The market nggak punya knowledge about a good steak, a good piece of meat gitu. Kebanyakan kita taunya udah dimasak, diungkep segala macam. Contoh kayak rendang, contoh kayak sup-sup rawon segala macam yang pakai secondary cut, which is great menurut aku. Indonesian cooking sangat utilize secondary cut dan prime cutnya memang belum banyak dipakai, dan biasanya prime cut lokal juga kurang baik ya, makanya tetap dijadiin buat yang jadi rendang juga. Kadang kan ada tenderloin, Jadi sapi lada hitam. iya gitu-gitu. Chef, boleh nggak sih sebelum kita tutup nih, Yeah. ada nggak sih masukannya untuk Indoguna?
Kalau masukan, of course selalu ada karena we always have a room for improvement, right? Kalau dari saya, masukannya adalah mungkin boleh dibuatkan satu event di mana para procurement diundang, lalu dikasih knowledge akan sapi, akan different cut, akan kualitas daging yang baik dan benar. Kalau datangnya frozen ya harus suhunya sekian, kalau datangnya chill harus sekian gitu. Jadi menurut aku boleh tuh Indoguna dibuatin event ya. Berarti lebih ke training produk Training, ya, karena nggak yes. semua orang yang terima barang itu ngerti daging Betul. yang kualitas bagus tuh kayak apa gitu ya. Dan banyak sekali yang terjadi di restoran-restoran Jakarta yang terima daging bukan chef. Oh. Biasanya dari sisi procurement gitu, jarang banget. Dan kalaupun yang terima chef, yang terima cuman taunya datang ditimbang, sesuaikan dengan nota and then that's it. Tapi nggak tahu kualitinya bagus atau enggak, suhunya dingin atau enggak pas nyampe. Gitu. Kebetulan kalau truck kita udah pakai indikator suhu sih chef. Jadi semoga harapannya sampai ke customer juga sesuai sama indikator yang tercatat di truk. Tapi untuk masukannya bakal kita terima. Nanti kita usahain buat kedepannya mungkin bikin event kayak gitu ya chef untuk dikumpulin. training. I think there will be very good event yang karena educational banget ya gitu. So yeah, looking forward to it. Oke chef, thank you buat waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman yang masih penasaran untuk nyobain langsung makanan-makanannya bisa langsung datang ke Silk Bistro di daerah Menteng. Lebih tepatnya di mana chef? Di Jalan Teuku Ciditiro nomor 30. Tinggal di Google aja. Ya, bisa Pasti cari ada. di Google Maps. Thank you. Thank you semua. Bye.